Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar antum semua pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, dan untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang indera pendengaran dan juga sistem syaraf. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki materi tentang indera pendengaran dan sistem saraf, mari kita lihat sebuah video animasi berikut ini. Mari kita belajar tentang pengenalan panca indera manusia. Apa itu panca indera? Ibu, tadi Ica lihat buku di atas meja yang judulnya Peran Panca Indera Manusia dalam Kehidupan Sehari-hari. Apa itu panca indera, Ibu? Arti dari panca adalah 5. Jadi, panca indera manusia adalah 5 alat indera manusia, anakku. Apa saja itu, Bu? Panca indera manusia ada 5, yaitu yang pertama, mata. Mata sebagai indera penglihat yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitarnya. Mata menerima sebuah rangsangan berupa cahaya. Mata tersusun dari alat tambahan seperti bola mata, otot bola mata, dan syaraf optik 2. Oh, seperti itu ya Bu cara kerja di dalam mata. Iya anakku. Yang kedua, telinga. Telinga sebagai indera pendengar yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga menerima rangsangan berupa suara. Pantas saja ya Bu, jika telinga kita tertutup, maka kita tidak dapat mendengar suara di sekitar kita. Betul sekali anak pintar. Yang ketiga, hidung. Hidung sebagai indera pembau. Selain sebagai alat pencium bau, hidung juga berfungsi sebagai alat keluar masuk udara saat kita bernafas. Ibu, lalu kenapa saat kita berada di dalam ruangan yang terdapat banyak orang di dalamnya, kita merasa sesak untuk bernafas? Kesulitan bernafas itu diakibatkan oleh kurangnya oksigen yang kita hirup, karena padatnya orang yang berada dalam ruangan tersebut. Tanpa kita sadari, kita akan berebut oksigen. Iya juga ya Bu. Yang keempat, lidah. Lidah sebagai indera pengecap yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita, seperti rasa manis, pahit, asam. Berarti tanpa lidah, kita tidak bisa membedakan rasa enak dan tidak ya Bu? Betul sekali Ica. Yang terakhir adalah kulit. Kulit sebagai indera peraba yang mampu untuk menerima rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, serta tekstur. Bagaimana Ica? Apakah Ica sudah paham sekarang? Iya Bu, sekarang Ica sudah mengerti apa itu panca indera manusia. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan kepada Ica. Tentu anakku, itu sudah kewajiban seorang ibu untuk memberi pengetahuan sejak dini kepada anaknya. Jadi, kita harus banyak bersyukur karena diberikan organ tubuh yang lengkap sesuai dengan fungsinya. Karena tidak semua manusia di dunia ini yang terlahir dengan keberuntungan seperti kita. Iya Bu, Ica merasa sangat beruntung, dan sekarang Ica sangat bersyukur. Ica memang anak pintar. Terima kasih Ibu. Iya anakku. Sepanjang hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan dunia luar.
Untuk keperluan ini, manusia dilengkapi dengan alat indera, yaitu suatu organ yang peka terhadap rangsang tertentu. Manusia memiliki 5 indera atau disebut dengan panca indera, yaitu mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera pencium, dan lidah sebagai indera pengecap. Dan terakhir, kulit sebagai indera peraba. Pada subbab ini, kalian akan mempelajari telinga sebagai indera pendengar yang peka terhadap rangsangan bunyi. Kalian sudah mempelajari bunyi di sub sebelumnya. Di sini, sistem indera termasuk indera pendengar, dan itu berkaitan sangat erat dengan sistem syaraf. Sistem syaraf terbagi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem syaraf tepi atau sering disebut dengan perifer. Sistem syaraf pusat, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Sistem saraf pusat. Apa yang antum ketahui mengenai tentang sistem syaraf pusat? Sistem syaraf pusat adalah salah satu bagian dari sistem syaraf pada manusia. Fungsi sistem syaraf bagian pusat adalah untuk memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan sampai kepada sel jaringan. Bagian sistem syaraf pusat ada otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Lalu, apa itu otak? Otak adalah pusat koordinasi utama yang terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Dan otak terdiri oleh beberapa bagian, diantaranya ada otak besar atau sering disebut dengan cerebrum, kemudian ada otak tengah atau sering disebut dengan mesencephalon, dan ada otak kecil yang sering disebut dengan cerebellum, dan sumsum lanjutan yang sering disebut dengan medulla oblongata. Otak besar atau cerebrum merupakan massa embrionik sistem syaraf pusat yang membentuk panel pusat yang dangkal yang disebut vertikal dan membentuk bagian putih dan abu-abu. Bagian abu-abu mengandung badan sel neutron, dendrit, dan akson yang tidak bermelin, sedangkan bagian putih mengandung akson yang terbungkus melin sehingga neutron tersebut berwarna putih. Otak besar dibagi menjadi 4, yaitu ada lobus occipitalis atau bagian belakang kepala, kemudian ada lobus temporalis atau bagian pelipis, kemudian ada lobus perientalis atau bagian ubun-ubun, dan ada lobus frontalis atau bagian dahi. Selanjutnya yaitu ada otak kecil atau sering disebut dengan cerebellum. Otak kecil merupakan bagian sistem syaraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai pengontrol gerak dan kesetimbangan, dan juga membantu belajar serta mengingat kemampuan motorik kita. Selanjutnya adalah ada sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan merupakan bagian dari batang otak dan terletak di antara saraf tulang belakang dan pons. Sumsum lanjutan merupakan titik awal dari saraf tulang belakang. Fungsinya adalah untuk mengatur denyut jantung, melakukan gerakan melan gesin, batuk, bersendawa, menyempitkan pembuluh darah, dan juga memiliki peran terhadap sistem pernafasan. Kemudian selanjutnya adalah ada sumsum tulang belakang. Apa pengertian dari sumsum tulang belakang? Sumsum tulang belakang atau sering disebut dengan saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem syaraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utamanya adalah sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak, dan fungsi lainnya adalah untuk mengontrol gerak refleks termasuk gerak refleks pada mata dan hidung. Berikutnya yaitu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah berfungsi untuk menghubungkan sistem syaraf pusat dengan organ-organ tubuh lainnya. Berdasarkan arah impulsnya, saraf tepi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sistem saraf aferen yang membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, dan yang kedua ada sistem saraf eferen yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor.
Sistem saraf tepi atau perifer dibagi menjadi dua, yaitu ada saraf somatik dan saraf otonom. Sistem saraf somatik atau sering disebut dengan saraf sadar atau kranial. Sistem saraf sadar adalah saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar di bawah kendali kesadaran kita. Contohnya, tangan kita sadar bergerak untuk mengambil gelas. Sistem saraf sadar atau sering disebut dengan kraniospinal meliputi yang pertama, ada sistem saraf kepala atau sering disebut dengan kranial, dan yang kedua, ada sistem saraf tulang belakang atau sering disebut dengan spinal. Sistem saraf kepala disusun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak. Saraf kepala terutama berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala. 12 saraf tersebut meliputi A. 3 pasang saraf sensorik yaitu nomor 1, 2, dan 8. B. 5 pasang saraf motorik yaitu saraf 3, 4, 6, 11, dan 12. C. 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik yaitu saraf nomor 5, 7, 9, dan 10. Nah, buat yang sistem syaraf tak sadar yang biasa disebut juga dengan sistem syaraf otonom, itu kan ada yang sistem syaraf simpatik, ada juga yang sistem syaraf parasimpatik. Ciri-cirinya kalau yang simpatik tuh yang pertama adalah adanya sekresi hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin ini disekresikan oleh kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Fungsi dari hormon adrenalin ini adalah meningkatkan kadar gula di dalam darah dengan cara mengubah glikogen jadi glukosa. Oke. Terus ciri dari sistem syaraf simpatik yang kedua adalah adanya peningkatan denyut jantung, dimana si peningkatan denyut jantung ini merupakan salah satu contoh dari gerak tak sadar ya. Nah, terus ciri yang ketiga dari sistem syaraf simpatik adalah adanya peningkatan tekanan darah, terus terjadinya pelebaran atau dilatasi pupil, terus terjadinya penyempitan pembuluh darah, terus ciri selanjutnya adalah penurunan produksi saliva oleh kelenjar saliva. Penurunan produksi saliva. Terus ciri selanjutnya dari sistem syaraf simpatik adalah penurunan kontraksi lambung sama usus. Nah, kalau yang sistem syaraf parasimpatik, tadi kan saya udah bilang kalau sistem syaraf simpatik sama sistem syaraf parasimpatik itu kerjanya adalah berlawanan atau antagonis. Jadi otomatis ciri-ciri dari sistem syaraf yang parasimpatik itu adalah kebalikannya atau lawannya dari ciri dari sistem syaraf simpatik. Yang pertama adalah adanya sekresi hormon insulin. Nah, hormon insulin ini disekresiin sama kelenjar pankreas, di mana fungsi dari hormon insulin itu kebalikannya dari kelenjar adrenalin adalah menurunkan kadar glukosa di dalam darah dengan cara mengubah glukosa jadi glikogen. Oke. Nah, terus cirinya yang kedua adalah terjadinya penurunan denyut jantung. Terus cirinya yang ketiga adalah terjadinya penurunan tekanan darah. Ciri selanjutnya adalah terjadinya kontriksi atau penyempitan pupil. Jadi kalau tadi yang dilatasi itu artinya kan pelebaran. Kalau yang kontriksi itu artinya adalah penyempitan. Terus selanjutnya adalah terjadinya pelebaran pembuluh darah. Terus terjadinya peningkatan produksi saliva. Dan yang terakhir adalah terjadinya peningkatan kontraksi lambung dan usus. Nah, sebenarnya gampang ya, kita nggak perlu nginget semua ini.
Tapi hal penting yang perlu kita ingat adalah bahwa kerjanya sistem syaraf simpatik sama parasimpatik itu adalah berlawanan atau antagonis. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kerja sistem syaraf simpatik, otomatis kerja sistem parasimpatik adalah sebaliknya, oke? Telinga sebagai indera pendengaran. Coba kita lihat video berikut ini. Tubuh kita dilengkapi dengan alat penerima rangsangan dari luar berupa sistem indera. Ada 5 indera manusia: indera penglihat, mata, indera pendengar, telinga, indera peraba, kulit, indera pembau, hidung, dan indera pengecap atau perasa, yaitu lidah. Bersama ini Budi, kali ini kita akan membahas tentang indera pendengar, yaitu telinga. Kamu suka mendengarkan musik? Pernahkah membayangkan bagaimana proses sampainya sebuah lagu atau musik hingga bisa terdengar oleh telinga kita? Ketika sebuah lagu diputar, gelombang bunyi masuk pertama kali ke indera pendengar melalui daun telinga. Daun telinga ini terletak di telinga luar yang berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Liang telinga ini menyebabkan gedang telinga atau selaput timpani bergetar. Gelombang bunyi kemudian disalurkan oleh liang telinga ke selaput gedang telinga. Di liang telinga terdapat rambut-rambut dan kelenjar yang mengeluarkan getah seperti jeli dan berwarna kecoklatan. Fungsinya adalah untuk melindungi liang telinga dari gangguan hewan kecil yang masuk ke liang telinga. Getaran pada membran timpani kemudian dilanjutkan ke telinga tengah dan dirambatkan menuju ke telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian penerima getaran. Bagian ini tersusun atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau siput. Dari telinga tengah, getaran berjalan menuju ke tingkap jorong, kemudian masuk ke dalam koklea dan menggetarkan cairan limfa yang ada di dalamnya. Getaran cairan limfa tersebut merangsang ujung saraf pendengaran. Kemudian, rangsangan ini disampaikan ke otak hingga akhirnya kita bisa mendengar. Jadi proses terdengarnya sebuah bunyi pada telinga adalah seperti ini. Bunyi masuk ke daun telinga, melalui liang telinga, martil, landasan, sanggurdi, kemudian menuju ke tingkap jorong. Hal inilah yang kemudian menyebabkan cairan limfa di rumah siput bergetar. Karena bergetar, maka ujung saraf terangsang dan urat saraf pendengaran menyampaikan ke otak besar yang kemudian diolah sehingga kita bisa mengenali bunyi. Nah, lalu pernahkah kamu mendengar suara mendengung sementara pada saat yang sama temanmu bisa mendengarnya dengan jelas? Suara yang terdengar mendengung ini dipengaruhi oleh kerja saluran Eustachius sebagai akibat dari tidak seimbangnya tekanan udara yang ada di luar dan di tengah telinga. Suara mendengung ini bisa dihilangkan dengan cara menganga atau menelan ludah beberapa kali. Saluran Eustachius adalah saluran sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Saluran ini terbuka pada saat kita mengunyah, menguap, bersin, atau pada saat kita membuka mulut. Fungsi saluran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar rongga telinga, sehingga gendang pendengar tidak mudah rusak. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga sebagai indera keseimbangan. Tahukah kamu pada saat kamu berjalan dengan baik, sebenarnya ini diatur oleh indera keseimbangan yang terletak di dalam telinga. Fungsi keseimbangan ini terdapat pada telinga dalam yang dilaksanakan oleh 3 saluran setengah lingkaran, utriculus, dan sacculus. Dengan adanya 3 organ tersebut, maka telinga bagian dalam dapat mendeteksi posisi tubuh yang berhubungan dengan gravitasi atau keseimbangan statis
yang dilakukan oleh utriculus dan sacculus. Gerakan tubuh atau keseimbangan dinamis yang dilakukan oleh 3 saluran setengah lingkaran. Ketika kita melakukan gerakan tubuh, misalnya berjalan, sebenarnya kita sedang melakukan gerakan dinamis. Dan sebenarnya indera keseimbangan membuat kita bisa berjalan dengan baik tanpa jatuh. Mengapa bisa begitu? Jadi, pada saat tubuh kita bergerak, berjalan misalnya, sebenarnya kepala kita bergerak. Dan gerakan ini menyebabkan cairan yang ada di dalam saluran setengah lingkaran di dalam telinga bergerak dan merangsang sel reseptor yang berbentuk seperti rambut yang berhubungan dengan serabut saraf otak. Oleh sel reseptor, gerakan tersebut diubah menjadi impuls dan diteruskan ke otak, dan otak memerintahkan otot untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pada ujung setiap saluran setengah lingkaran, terdapat struktur yang disebut ampula. Sel-sel yang menyerupai rambut tersebut menghadap ke bagian yang berbentuk jeli. Sedangkan di utriculus dan sacculus, terdapat batu kecil yang disebut otolit. Batu ini merangsang dengan cara menekan sel reseptor serta bereaksi terhadap gravitasi. Otak akan dapat menentukan posisi kepala dari gerakannya. Alhamdulillah anak-anakku, pelajaran sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas ibu lampirkan ya, syukron.